selamat yang kasihnya tak terkira, lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari surga, selalu segar lagi mesra, siang malam tidak beda. Pujilah aku, Dia cinta. Dalam surga Dia terhormat, tentara surga semua bersembah, karena cinta yang amat kuat. Tinggalkan takhta mulia, cari domba yang tersesat, korbankan nikmat bahagia. Pujilah aku, Dia cari. Jalan Tuhan sungguh senyap, tiada kawan, tiada teman, semua cakap dan beritanya, yang tahu hanya Allah dan Dia. Tapi tetap majulah Dia, hingga aku Dia dapatkan. Pujilah aku, Dia jumpa. Tak lama harinya tiba, Dia dijual dan digugah. Tanpa teman Dia menderita, cambuk duri hina cerca. Bagi aku ke Golgota, sakit pedihnya ngantulang. Pujilah aku telah selamat, selamanya ku kisahkan kasih Tuhan amat megah. Hari itu ku terangkat masuk dalam mulia Bapa, ku damba pandang wajahnya, nyanyi puji menyembah Dia. Pujilah Tuhanku cinta. Apresiasi Kidung nomor 129, memuji Tuhan kasih-Nya. Dalam kidung ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah bukan hanya kudus, adil, lebih-lebih adalah kasih. Kudus adalah sifat Allah, adil adalah prosedur Allah. Kasih adalah hati Allah. Allah hanya mempunyai satu hati. Hati ini adalah kasih. Meskipun Allah menurut sifatnya berdasarkan prosedurnya memperlakukan kita, tapi Ia lebih-lebih dengan hatinya memperlakukan kita. Hati lebih besar daripada sifat. Hati lebih tinggi daripada prosedur. Allah dengan hatinya memperlakukan kita. Hati Allah adalah kasih. Allah dengan kasih memperlakukan kita. Yang Allah kerjakan atas diri kita adalah kasih. Allah mengasihi kita. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Allah bukan Allah yang menakutkan, melainkan Allah yang penuh kasih, karunia, dan rahmat. Allah mempunyai kasih setia yang melimpah. Raut muka Tuhan memancarkan kasih. Dia dekat dengan orang yang sedih, menyelamatkan orang yang remuk hatinya, dan bertobat. Orang yang telah mencicipi kemanisannya memberitahu kita
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Allah begitu mengasihi manusia hingga mencapai taraf yang tidak bisa lebih tinggi lagi. Allah mengasihi manusia, mengasihi sedemikian rupa hingga mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada mereka. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, mengasihi sampai rela mengorbankan anaknya sendiri. Allah itu kasih. Sebab itu Tuhan Yesus sendiri datang, mati di atas salib, menanggung dosa kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus dengan sempurna menyatakan hati kasih Allah kepada seluruh orang dunia. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, salib Tuhan Yesus adalah pernyataan tertinggi kasih Allah terhadap manusia. Hati Allah yang mengasihi manusia sepenuhnya dinyatakan pada salib Tuhan Yesus. Darah di atas salib mengalirkan kasih di surga. Hati Allah yang mengasihi manusia mengalir bersamaan dengan darah di salib. Darah Adi di salib menyatakan hati kasih di surga. Kematian di atas salib memberitahu kita bahwa Allah mengasihi manusia. Tuhan Yesus menanggung dosa kita di kayu salib, menyerahkan jiwanya untuk menjadi penebusan kita. Di salib Dia mengalirkan darah Adinya supaya dosa kita dihapus. Di salib Dia menerima hukuman Allah bagi kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Tapi Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kematian Tuhan Yesus di atas salib memberitahu kita apa itu kasih. Demikianlah kita mengetahui kasih Kristus, yaitu Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Semoga Anda memahami kasih ini. Semoga Anda menerima kasih ini. Semoga Anda bisa berkata, Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.